la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah salat subuh dan ibu bapak yang mengikutinya melalui Zoom yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini insyaallah akan bisa kita lanjutkan kajian kita, masih membaca bab al-wasaya, wasiat, yaitu meninggalkan pesan terkait harta yang kita miliki untuk kepentingan keluarga kita, saudara terdekat kita, maupun juga untuk kepentingan fisabilillah dan sosial lainnya. Tinggal satu hadis yang insya Allah kita selesaikan untuk kita baca pagi ini, yaitu hadis ke-835, hadis dari Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan yang lain-lain. Wa an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha tasaddaqa alaikum bisulusi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, tasaddaqa alaikum, membolehkan, memerintahkan kepada kamu sekalian untuk bersedekah, untuk mentasarrufkan, untuk mempergunakan bisulusi amwalikum, sepertiga dari harta kalian, inda wafatikum, sesudah kalian wafat, meninggal, ziyadatan fi hasanatikum, untuk tambahan nilai kebaikan kamu sekalian. Jadi ini pernyataan, anjuran, perintah Rasulullah SAW pada umatnya, pada kita semuanya, bahwa kita betapapun sudah meninggal itu masih bisa menanam kebaikan, masih bisa memetik pahala dari kebaikan yang kita peroleh dengan cara membuat wasiat terkait harta kita, terkait apa yang kita miliki untuk kebaikan, untuk kepentingan sosial, atau mungkin juga untuk kepentingan keluarga kita. Ma yukhadhu minal hadis, pengertian yang dipahami dari hadis ini menurut musannif Abdurrahman Al-Bassam, Allahu ta'ala latifun bi'ibadihi, Allah itu maha lembut, lembut ya. Artinya hal-hal sekecil apapun, hal-hal yang mungkin kadang tak terpikirkan oleh manusia, Allah memikirkannya, itu latif. Bi'ibadihi, pada hambanya, la sayyama bi'ibadihil mu'minin, terlebih-lebih apalagi terhadap hamba-hamba Allah yang beriman. Faqad sahala lahum min subulil khairi wa turuqil birri ma tuzadu bihi hasanatuhum wa tanmu bihi amaluhum as-salihah. Allah mempermudah orang-orang beriman untuk memperoleh kebaikan dan untuk menempuh
kebaikan albir ya, kebajikan-kebajikan yang bisa terus bertambah dan terus tumbuh semakin banyak kebaikan dari amal-amal mereka. Minal ayyamil mubarakah, dari hari-hari yang penuh barokah, betapapun kita sudah meninggalkan dunia ini. Di antaranya tadi dengan wasiat itu, wa min dzalika antafaddala alaihim bi sulusi amwalihim. Di antara yang bisa dijadikan oleh orang beriman untuk tetap memperoleh kebaikan betapapun kita sudah tidak punya kesempatan beramal adalah dengan wasiat itu, yaitu meninggalkan atau mengistimewakan sepertiga harta kita sebagai sedekah bagi mereka sesudah kita meninggal, dan itu akan terus bertambah kebaikannya. Jadi harta yang kita wasiatkan untuk keluarga kita, aqarib, keluarga dekat kita, walaupun nanti ada persyaratan tertentu, misalnya yang diberi wasiat bukan ahli waris dan sebagainya, itu menjadi kebaikan kita betapapun kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atau untuk kepentingan sosial, kepentingan fisabilillah, yang ketika kita sudah meninggal tetap tinggalan kita itu memberikan manfaat untuk masyarakat, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan fisabilillah dan lain-lainnya. Fas-sadaqatul kamilatu wal ihsanul haqiqiyyu huwa ma yahrujuhu fi hayatihi wa hali sihhatihi wa quwwatihi wa rughbatihi fil mal. Sesungguhnya sebenarnya sedekah yang paling sempurna, kebaikan yang paling hakiki adalah sedekah, adalah kebaikan yang dikeluarkan, yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup dan ketika dia masih sehat dan masih kuat dan bahkan masih suka kepada hartanya. Betapapun meninggalkan wasiat itu juga suatu kebaikan luar biasa, tetapi lebih baik sekali ketika sedekah yang ia lakukan itu justru ketika masih hidup, ketika kita masih segar bugar, merasa belum akan mati, merasa masih panjang umurnya, masih kuat, dan bahkan kita masih senang harta. Kalau orang sudah mendekati sakratul maut, umurnya sudah kira-kira sudah bau tanah kuburan, pantas saja kepengin sedekah, karena merasa sudah tidak lagi bisa memanfaatkan, menikmati hartanya. Tetapi ketika orang masih segar bugar, masih muda, umur lagi puncak-puncaknya sukses, hartanya banyak dan memang masih senang harta, itu kok sedekah justru itu yang as-sadaqatul kamilah wal ihsan al haqiqi. Karena perjuangan orang yang sedekah saat masih muda, saat masih kuat, masih sehat, masih senang harta, itu tentu lebih berat dibanding sedekahnya orang yang sudah tidak suka harta. Ketika kita masih makan sate ya boleh, makan durian ya boleh, makan apa-apa boleh. Itu ketika kemudian kita mau memberi sate, memberikan durian dan sebagainya, itu tentu perjuangannya lebih berat dibanding ketika kita memberi orang sate, memberi orang durian ketika kita sudah tidak boleh makan sate, ketika kita tidak boleh makan durian dan sebagainya. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan makanan yang ia cintai, ya. Jadi afdalnya sedekah
adalah sedekah harta yang dia cintai, bukan sedekah sesuatu yang sudah tidak ia maui, tidak ia manfaatkan ya. Itu ya boleh-boleh saja, ya tetap ada nilai kebaikannya, tetapi yang lebih afdol lagi adalah ketika kita sedekah harta yang kita suka. Misalnya Pak Hadi kepengen baju yang diagem Pak Anhari, padahal ageman itu, baju itu yang paling sedang dicintai Pak Anhari. Nah ketika Pak Anhari kemudian oh nggih monggo, itu pahalanya lebih besar dibanding pakaian yang sudah tidak kepake atau sering kita istilahkan layak pakai kemudian ditawar-tawarkan orang, karena ya tadi ala hubbihi yang masih dicintai. Yang terbaik adalah sedekah kamilah sempurna, itu sedekah yang sempurna itu adalah ma yukhriju fi hayati wa halasihati wa quwwati wa raghbati fil mal. Itu ketika kita masih sehat, ketika kita masih hidup, ketika kita sedang senang-senangnya pada harta. Wa kama jaa fi sahihaini fi hadis Abi Hurairah, seperti juga ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, afdhalus shadaqati anta tasaddaqa wa anta sahihun tahsal faqara wa ta'ammalal baqa wala tumhila hatta idza balagatil hulqum qultu li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin. Kata Rasul, afdhalus shadaqah, sedekah paling afdol adalah jika kamu bersedekah sementara kamu sahih, masih suka harta ya. Sahihun, dan kamu masih sehat walafiat, taksal faqra, dan kamu masih takut miskin, wa ta'ammalal baqa, bahkan kamu menghayal untuk hidup selamanya, untuk hidup kekal, untuk masih umurnya masih panjang. Tidak justru kau menginfakkan sedekah hartanya ketika nyawanya sudah di tenggorokan, sudah sakaratul maut, baru kamu berkata ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, dan begitulah seterusnya. Jadi Rasulullah menyampaikan, memperkuat ayat yang di atas bahwa afdolnya sedekah ya ketika kita masih suka harta, masih lagi semangat-semangatnya hidup, seperti tidak merasa akan mati, itu yang paling afdol. Tidak justru sebaliknya, ketika sudah divonis Pak Dokter umur jenengan itu tinggal ngitung hari, misalnya umur kamu panjenengan itu tinggal berapa minggu baru kemudian semangat sedekah, ya betapapun itu tetap ada nilai pahalanya, ada nilai kebaikannya, tetapi yang lebih baik adalah ketika kita masih sehat walafiat, ketika kita masih merasa belum akan mati, ketika kita justru masih senang-senangnya pada harta. Lakinnallah jalla wa ala min fadlihi ala ibadi wa birrihi bihim wa ilmihi bihubbihimul mal wa siddatihim alaihi ja'ala lahumus sadaqah bisulusi amwalihim inda wafatihim ziyadatan fi hasanatim. Tetapi Allah karena keutamaannya, karena kebaikan Allah pada hambanya, dan karena pengertian Allah bahwa manusia memang suka harta, maka tetap memberikan kesempatan pada hambanya untuk bisa mensedekahkan harta yang ia miliki itu ketika ia sudah mati, yaitu dalam bentuk wasiat, dan itu akan bisa menambah kebaikan orang yang wasiat ya. Tetapi ketentuannya bisulusi amwalihim, maksimal sepertiga dari hartanya. Jawazul wasiyah bil mal biqadri sulus lil ajnabi, boleh meninggalkan wasiat
dengan harta yang dimiliki dengan ukuran sepertiga maksimal untuk ajnabi, orang lain. Wal ajnabi huna, kata musannif, dimaksud orang lain di sini adalah ghairul waris, kepada keluarga yang tidak punya hak waris. Jadi ini wasiat tetap punya nilai kebaikan, dan itu menjadi tambahan kebaikan untuk orang yang meninggal, orang yang meninggalkan harta. Tetapi malah kadang naifnya ya, apalagi ketika masih sehat walafiat, apalagi ketika masih seneng harta. Wong kadang ada juga orang yang sudah dekat sakratul mautnya saja itu masih awal terhadap hartanya, masih mikir yang ini di sana nanti jangan sampai begini begitu, harta saya yang ini nanti tolong jangan diapa-apain dan sebagainya. Itu menunjukkan betapa dia semangatnya untuk mencari kebaikan dan bekal dirinya ketika menghadap Allah itu memprihatinkan ya. Sehingga perlu sesering mungkin kita merenungkan betapa harta yang kita miliki ketika kita tinggalkan dan belum menjadi amal kita, itu ya tidak akan kembali ke kita kebaikan-kebaikannya. Kemudian yang kelima, tahrimuz ziyadah anis sulus illa bi'idnil warasah al-balighin ar-rasyidin wa muwafaqatihim. Tidak bolehnya memberi wasiat lebih dari sepertiga, kecuali kalau diperbolehkan oleh ahli waris yang sudah baligh dan memang punya kebijaksanaan dan kesepakatan para ahli waris. Jadi ketentuan dasarnya wasiat itu maksimal sepertiga, tetapi boleh lebih dari sepertiga kalau ada persetujuan dari ahli waris. Misalnya ahli warisnya sudah cukup semuanya, kaya semuanya, tidak butuh harta dari orang yang meninggal. Nah, sementara si ahli waris punya kerabat yang tidak punya hak waris, butuh harta, dan dia fakir, miskin misalnya, maka wasiat yang diberikan pada tadi kerabat yang tidak punya hak waris itu lebih dari sepertiga, misalnya sampai setengah atau bahkan mungkin semuanya, itu boleh ketika ada persetujuan para ahli waris. Tetapi para ahli waris yang sudah al-balighin, orang ahli waris yang sudah balik, yang sudah memang punya kewenangan untuk memutuskan, bukan ahli waris yang masih anak-anak yang belum bisa memberikan keputusan. Yang keenam, inna zamana qubulil wasiyah wa tanfidhiha yakunu ba'dal maut, bahwa waktu penerimaan wasiat dan pelaksanaan wasiat itu ketika yang memberi wasiat sudah wafat. Jadi ketika masih hidup ya belum berlaku wasiat itu, ketika masih hidup ya belum bisa dilaksanakan wasiat itu. Nah, kalau dilaksanakan atau seorang memberikan harta saat hidup, namanya bukan wasiat, tetapi hibah ya, pemberian ya. Kalau disebut wasiat ya dilaksanakan atau diberikan, diperoleh harta itu sesudah yang wasiat meninggal. Lianna dzalikal waqt huwa waqtu subuti haqqil musilahu, karena wafatnya orang yang wasiat itu waktu bisa ditetapkannya hak orang yang menerima wasiat. Kemudian yang ketujuh, inna al-wasiyah bisulusit tirka yang tabiru ba'da mu'nin tahzid wa ba'da wafa'i jami'id duyun sawa'um kanat lillah aw linnas, bahwa wasiat sepertiga itu
sepertiga dari tinggalan. Yang dimaksudkan adalah dari harta tinggalan yang sudah dipergunakan untuk perawatan jenazah dan juga memenuhi, ya, mencukupi, menunaikan semua hutang-hutang mayit, semua hutang-hutang almarhum, baik itu hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah, ya. Hutang kepada manusia ya transaksi hutang piutang sesama, apa hutang berbentuk uang atau berbentuk lainnya, itu dainun linnas, ya, duyun linnas. Nah, hutang pada Allah itu berupa kifarat, nazar dan sebagainya. Nah, ketika sudah dicukupi semuanya baru diperhitungkan apakah wasiatnya sepertiga atau lebih dari sepertiga. Itu dijelaskan di ayat Allah, firman Allah, mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Wasiat itu bisa diberikan sesudah tercukupi utang-utang si mayit pada Allah maupun pada manusia. Innal wasiyata bil mali fiha fadlun wa fiha ajrun. Wasiat harta itu ada keutamaannya dan tentu ada pahalanya. Fa innallaha lam yasraha li khalqihi wa tafaddala biha ala ibadihi illa lima fiha minas sawab al-kabir. Allah tidak mensyariatkan wasiat itu kecuali karena memang ada pahala yang agung dari wasiat itu, li'annaha ihsanun wa sadaqatun jariyatun, karena wasiat itu sebuah kebaikan dan bahkan menjadi sedekah jariyah, ya. Sedekah yang terus mengalir pahalanya betapapun yang wasiat sudah meninggal, betapapun yang wasiat sudah wafat. Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami hidupkan yang mati dan kami tulis apa yang sudah mereka lakukan, bahkan yang kemudian mereka tinggalkan, ya. Yang dimaksud wa asarihim itu maksudnya adalah wasiat orang-orang yang meninggal dengan harta mereka, baik untuk nafkah kerabatnya maupun untuk kepentingan fisabilillah tadi. Itu 8 fawaid dari hadis tadi terakhir tentang Allah memberikan kesempatan pada orang beriman untuk melakukan amal kebaikan betapapun kita sudah meninggal dunia. Fawaid dari poin-poin di atas juga ada sebuah kesimpulan. Al-ula, kesimpulan pertama, innal musi madama hayyan fahuwa harrut tasarruf fi wasiyatihi wa taghyir wa tabdil fiha. Orang yang wasiat, orang yang mau wasiat, sepanjang ia masih hidup, maka dia bebas, ya, maka dia boleh-boleh saja untuk merubah, untuk mengganti rencana wasiatnya. Misalnya rencana awal dia mau mewasiatkan sekian hartanya 100 juta katakanlah pada si A, itu ketika nanti ya sudah meninggal, wasiatnya ya sudah ditulis, wasiatnya mungkin juga sudah dibuatkan perjanjian dan sebagainya. Nah, selama si orang yang wasiat masih hidup, itu boleh merubahnya, boleh mencabutnya, boleh kemudian bahkan membatalkan wasiatnya. Jadi tidak kemudian betapapun seorang sudah wasiat kemudian itu berlaku tidak bisa dirubah, ya tidak. Ketika ia masih hidup, karena yang namanya wasiat itu berlaku ketika
yang wasiat sudah meninggal, maka dia bisa merubahnya. Walau ziyadah wan naqs, dia boleh menambah, boleh juga mengurangi. Madama fi hududis sulus, sepanjang masih pada batas maksimal sepertiga. Wala yazidu alaihi, dan tidak boleh lebih. Itu poin pertama, bahwa orang yang wasiat sebelum wafat, wasiatnya boleh dicabut, wasiatnya boleh dirubah. Dirubahnya itu boleh ditambah, boleh dikurangi, sepanjang nambahnya tidak sampai sepertiga. Al wasiyatu tubtilu bi wujudi wahidin min khamsati asya. Wasiat itu bisa batal kalau ada salah satu dan 5 hal berikut ini. Biruju'il musi, yaitu wasiat bisa batal kalau dicabut oleh yang wasiat. Jadi si A wasiat mau menghibahkan, memberikan mobil yang dia punya kepada si siapa, C misalnya. Nah, itu bisa batal kalau dicabut oleh yang wasiat. Biqaulin aw fi'lin, baik dalam bentuk ucapan maupun sikap perbuatan. Dalam ucapan ya jelas dia katakan tidak jadi wasiat dan kalimat-kalimat lain, dan dimaksud qaul itu ya tidak hanya bil lisan, qaul dengan lesan, bisa juga qaul bil kitabah, dengan tulisan ya. Dengan tulisan itu juga namanya biqaulin. Bif au fi'lin, dengan perbuatan itu misalnya kabai'il ainil musi, dia menjual barang yang akan ia wasiat, otomatis maka wasiatnya batal karena yang mau ia wasiatkan sudah hilang atau sudah tidak ada. Itu namanya ruju'il musi. Tetapi ya tentu itu resikonya, ya orang yang wasiat kok tiba-tiba membatalkan, apalagi membatalkannya hanya bifi'lin ya, dijual tanpa ada kata-kata apapun, ya dia akan menjadi rasanan yang rencananya mau dapat wasiat, dia akan menjadi rasanan orang lain ya. Makanya ketika membatalkan ya ada tembungnya ya, bahwa saya tidak jadi wasiat karena ini karena saya butuh dan sebagainya. Itu boleh ya, tetapi ya tetap harus ada kalimatnya. Yang kedua, wasiat juga batal kalau idza matal musi lahu qabla mautil musi. Kalau yang mestinya dapat wasiat sudah wafat dulu, meninggal dulu sebelum yang memberi wasiat meninggal. Jadi A misalnya punya sesuatu, dia wasiatkan untuk B. Nah, kemudian B meninggal dulu sebelum si A meninggal, maka wasiatnya A untuk B itu batal. Lah apa tidak bisa diwakilkan atau diwariskan pada warisnya si B? Wasiat tidak berlaku ketentuan waris karena belum menjadi milik orang yang dia wasiati. Tadi A mewasiatkan pada B, misalnya sebidang tanah 100 meter, kemudian B wafat dulu yang mestinya dapat wasiat. Itu belum menjadi hak B, sehingga betapapun nantinya B akan dapat tanah 100 meter dari A, bukan berarti kemudian ahli warisnya B bisa memperoleh warisan dari B yang wafat, padahal dia mestinya dapat wasiat dari A. Harta wasiat yang belum diperoleh itu tidak bisa menjadi harta waris bagi ahli waris orang yang akan memperoleh wasiat ya. Karena ketentuan wasiat batal ketika yang akan menerima wasiat meninggal dulu sebelum yang memberikan wasiat. Yang ketiga, wasiat juga batal idza qatalal musilahu al musi. Kalau yang akan menerima wasiat membunuh
orang yang memberi wasiat. Misalnya sudah tidak sabar dapat wasiat, ben cepet dia peroleh wasiatnya, yang mewasiatkan dibunuh gitu. Ya, malah akhirnya tidak dapat karena pembunuhan itu membatalkan wasiat. Nah, kecuali dengan cara-cara yang misalnya, tapi kalau konangan ya batal otomatis. Misalnya tadi A mewasiatkan kepada B, B mau memperoleh harta dari A, tidak sabar, dibunuh A dengan cara nyewa orang lain biar ngeracuni misalnya. Awalnya ya akhirnya dapat misalnya karena tidak konangan, tidak ketahuan ternyata yang bunuh B. Tapi ketika kemudian proses pengadilan dan terbukti yang membuat skenario wafatnya A adalah B, betapapun sudah diberikan harta itu, ya kemudian batal harus mengembalikan. Atau umpama pun tidak konangan, ya tetap itu ada hukum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang akan terima wasiat tidak sabar selak kepengen dapat wasiatnya, karena amdan atau khotoan. Bahkan dijelaskan baik pembunuhannya itu sengaja maupun tidak sengaja, ya. Khotoan itu ya enggak kejarak, ya enggak kejarak membunuh, ya. Ya jadi membunuh itu menjadi pembatal wasiat. Kemudian yang keempat bisa membatalkan wasiat juga, idza raddal musilahu al wasiyah, kalau yang menerima wasiat menolaknya apapun alasannya, misalnya gengsi, misalnya enggak butuh, ya, atau apapun alasan lainnya, kalau yang mau menerima wasiat itu menolak wasiat yang diberikan oleh almarhum, itu menjadikan batal, ya. Misalnya, wah matur nun, saya ndak begitu butuh, biar untuk yang lain saja misalnya, itu menjadi batalnya ketentuan wasiat. Dan yang kelima, idza talafatil ain al musibiha, kalau harta yang mau dia wasiatkan itu rusak atau hilang, ya. Tadi contohnya mobil misalnya, rencananya akan diwasiatkan sebuah mobil Mercedes-Benz harganya 2 miliar misalnya, tapi sebelum diterima oleh yang menerima wasiat tabrakan, dan tabrakannya parah, kebakar gitu, habis, ya. Nah itu gugur hukum wasiat. Tidak kemudian orang yang mewasiatkan harus ganti, tidak. Karena barang yang mau dia wasiatkan itu talafat, ya, rusak, ya. Itu 5 hal yang membatalkan wasiat seorang terkait dengan harta yang ia miliki. Asalisah, faidah yang ketiga, al afdol antakun al wasiyah lil aqarib al muhtajin. Yang paling afdol, paling utama adalah wasiat itu diberikan pada kerabat yang membutuhkan. Alladzina la yarisunal musi, yaitu orang-orang atau kerabat-kerabat yang tidak punya hak waris. Ada keponakan misalnya, ada siapa yang anak angkat misalnya, atau siapa yang dia butuh sekali peninggalan hartanya itu, maka kerabat-kerabat yang muhtajin itu lebih diutamakan, lebih afdal untuk menerima atau untuk diberi wasiat. Liannahum awalan nas bibirrihi, karena mereka itulah orang yang paling penting untuk mendapat kebaikan dari orang yang wasiat itu. Wali maja fi musnadil Imam Ahmad an Anas qala jaa Abu Thalhah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innallaha yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan seterusnya, bahwa ini juga berdasar
satu riwayat musnad dari Imam Ahmad yang diriwayatkan dari Anas bahwa dia bercerita Abu Thalhah pernah sowan kepada Nabi, menghadap Nabi, dan kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, Allah kan pernah berfirman bahwa kalian tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kalian infakkan apa yang kalian sukai. Dan saya, kata Abu Thalhah pada Nabi, punya harta yang sangat aku sukai. Apakah boleh kalau aku wasiatkan pada kerabat saya? Maka Rasulullah berkata, bah dzaka malun rabih. Bagus itu harta yang sangat-sangat mahal ya, sangat berguna. Dan kemudian Abu Thalhah melaksanakan apa yang dinasihatkan Nabi, memberikan wasiat untuk kerabat-kerabatnya ya, untuk keluarga yang tidak punya hak waris dari Abu Thalhah. Walima fi sahihaini min hadits Zainab imra'atu banu Mas'ud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha ajron, ajrul qarabah wa ajrul shadaqah ya. Kata Rasul, orang yang memberi wasiat kepada kerabat itu dapat 2 pahala. Pertama adalah pahala karena mencintai kerabat, mendekatkan keluarga ya, mendekatkan kerabatnya, dan yang kedua pahala sedekah ya, dan itu menjadi sedekah jariyah bagi almarhum. Jadi betapapun memang wasiat untuk kepentingan sabilillah, untuk kepentingan sosial dan sebagainya itu ya bagus, itu ya baik, dan itu sedekah jariyah. Justru wasiat pada kerabat itu lebih utama. Dan ketika kita wasiat kepada kerabat itu punya 2 nilai kebaikan, yaitu kebaikan karena menyambung silaturahmi, mendekatkan kerabat, keluarga, dan yang kedua pahala dia bersedekah itu. Ar-Rabi'ah yang keempat, qala Asy-Syaikh Rahman As-Sa'di tajri fil wasiyah al-ahkam al-khamsah, berlaku bagi wasiat, kata Abdurrahman As-Sa'di, itu hukum-hukum 5 hukum berikut ini. Tajibu ala man alaihi haqqun bila bayyinatin, wajib wasiat itu bagi orang yang seharusnya dapat harta tetapi dia tidak ada ketentuan pasti untuk memperolehnya ya. Seperti yang ya tadi kami sampaikan, ada misalnya kerabat dia butuh dan dia mestinya memperoleh hak harta dari seseorang, tapi dia terhalang untuk memperoleh waris, maka wasiat pada orang yang seperti itu wajib ya, wajib meninggalkan wasiat, menyisihkan sebagian tinggalan hartanya pada orang yang mestinya memang memperoleh, tetapi dalam ketentuan waris itu tidak ada ketentuannya. Yang kedua, tahrumu ala man lahu waris idza wasa bi aksari minas sulus aw wasa liwarisin bisain malam tujzal warasah. Haram, tidak boleh wasiat itu kepada orang yang punya hak waris kalau wasiatnya lebih banyak atau melebihi sepertiga atau ahli waris lainnya tidak membolehkan. Jadi ada ahli waris tapi dipandang tidak cukup dengan hanya yang ia peroleh dari warisannya, itu tidak boleh kalau kemudian ditambah wasiatnya lebih dari 1/3 atau diberi wasiat tanpa seizin ahli waris yang lain. Baru boleh kalau ada izin dari ahli waris yang lain. Yang ketiga, tusannu liman taraka khairan kasiran bisulus faqal fit turukin nafi'ah. Disunnahkan bagi orang yang meninggalkan harta yang banyak untuk mewasiatkan 1/3 atau kurang ya, untuk
kepentingan-kepentingan yang manfaat, apakah sosial, apakah sabilillah, apakah dakwah, itu sangat-sangat ditekankan, sangat disunahkan, sehingga yang punya harta dia wasiatkan untuk dia nanti pergunakan sesudah ia meninggal untuk kepentingan yang nafi'ah, yang bermanfaat ya. Baik itu terkait dengan kepentingan kemasyarakatan, sosial, atau mungkin juga kepentingan dakwah ya, kepentingan fisabilillah. Yang keempat, tukrahu li faqirin warasahu muhtaj. Makruh meninggalkan wasiat bagi orang yang hartanya sedikit, fakir, tetapi ahli warisnya butuh ya. Misalnya ahli harta warisannya ya tidak seberapa, terbatas, dan ahli warisnya anak-anaknya, istrinya, atau ya orang-orang yang mestinya dapat waris itu butuh banget harta yang ia tinggalkan, itu makruh untuk wasiat. Lah untuk dibagi warisan saja misalnya mepet begitu ya, dapatnya ya tidak terlalu banyak, itu ya tidak perlu wasiat ya. Yang kelima, tubahu lil fakir idza kana warisuhu ghaniyan. Boleh orang yang hartanya terbatas tadi, yang fakir tadi, membuat wasiat kalau ahli warisnya kaya-kaya. Ya dia fakir memang, dia tinggalnya tidak banyak, tetapi dia tahu ahli warisnya itu sudah cukup lah, tidak begitu butuh harta tinggalannya, itu ya boleh untuk diwasiat, untuk dia membuat wasiat. Waqtalafal ulama fi sihhatil wasiyah bima zada anis sulus aula idza jaza dzalikal warasa fadzaba jumhurul ulama ila sihhatil wasiyah lil waris idza jazal warasa. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya, sah tidaknya wasiat kalau lebih dari sepertiga. Maka jumhur berpendapat boleh itu dilakukan kalau diizinkan oleh atau diperbolehkan, disetujui oleh para ahli waris lainnya. Jadi betapapun ketentuan dasarnya adalah maksimal sepertiga, tetapi ketika misalnya saking butuhnya seseorang yang menerima waris banyak, lebih dari sepertiga, itu kemudian disetujui oleh ahli waris, maka boleh. Waqala Syekh Abdullah bin Muhammad berkata, ittafaqal ulama annahu la wasiyata li warisin illa idza ajazal warasah wa kanu rasyidin. Ini mengulang yang tadi di atas. Para ulama sepakat bahwa wasiat pada ahli waris itu boleh jika ada persetujuan dari para ahli waris lainnya. Faida jazu nafadza dzalika li'anal haqqal lahum. Kalau memang mereka membolehkan para ahli waris itu, maka wasiat itu bisa dilaksanakan karena memang harta tinggalan itu menjadi haknya para ahli waris ya. Ya, monggo. Ya, ya. Kemudian pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diwasiatkan. Tentu ketika secara lesan harus ada saksi, gitu. Saksi atau orang yang melaksanakan wasiat itu bisa dipercaya dan pihak-pihak yang kira-kira terugikan itu tidak membantahnya. Misalnya saya punya anak 3, kemudian ada orang yang hidup bersama saya tidak punya hak waris, kemudian saya hanya wasiat secara lesan, dan wasiat itu tidak lebih dari 3/3 maksudnya, sesuai ketentuan. Kemudian ketika saya mati, maka si yang diberi wasiat itu menyampaikannya kepada ahli waris, dan ahli warisnya percaya, atau dia punya saksi, saksinya si A, si B misalnya,
dan kemudian tidak ada protes dari yang ahli waris, maka itu bisa dilaksanakan betapapun hanya lesan. Tapi kalau kemudian tidak dipercaya oleh ahli waris dan ada potensi bohong seorang yang menerima wasiat, nah itu yang harus kemudian proses pembuktian wasiatnya itu dengan cari saksi, dengan proses pengadilan dan sebagainya. Makanya utamanya baiknya kalau wasiat umpama tidak tertulis ya ada saksi yang diperhitungkan nanti bisa memperkuat, meyakinkan para pihak bahwa itu wasiat. Dan ya tentu harus sesuai ketentuan terpokok maksimal sepertiga, dan yang menerima wasiat bukan ahli waris. Ngaten nggih. Jadi betapapun lesan asal sesuai ketentuan itu boleh dan tidak ada pembatal tadi waris wasiat itu. Ngaten? Nggih. Poin-poin berikutnya saya kira memperkuat apa yang tadi di atas tentang misalnya Syekhul Islam mengatakan itafaqal ummah alaihi, bahwa wasiat kepada ahli waris itu boleh sepanjang ada izin dari ahli waris lainnya. Kalau tidak ada kesepakatan atau para ahli waris menolaknya, maka wasiat kepada ahli waris itu tidak boleh ditunaikan. Ada saya kira yang juga penting kita pahami. Abdul Aziz bin Hasan berkata, inna wasiyatar rajuli li ummi wa bi wa ukhti wa akhi wa nawim bi hujjatin aw tahiyatin wa hum ahya la mani'a minha. Bahwa wasiat seseorang untuk ibunya, untuk bapaknya, untuk saudara perempuannya, untuk saudara laki-lakinya dan yang lain-lain, kalau ada alasan dan mereka masih hidup maka tidak ada halangan, artinya tetap boleh ya wasiat itu pada orang-orang yang sesungguhnya punya hak waris tapi ada alasan tertentu untuk diberikan wasiat itu, maka itu boleh sepanjang tadi ajma'a al-warasah, para ahli warisnya itu mensepakatinya. Baik, saya kira sudah selesai bab wasiat ini, bab wasaya ini, bahwa seorang, khususnya kita semuanya orang beriman, diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap menambah kebaikan-kebaikan kita, nilai-nilai pahala untuk kita betapapun kita sudah meninggal, diantaranya dengan cara wasiat ya. Wasiat itu tidak hanya untuk kepentingan fisabilillah yang bernilai jariah, tetapi untuk nafkah al-aqarib, kerabat kita, itu juga punya nilai sedekah jariah. Sepanjang harta yang kita wasiatkan kemudian menjadi kebaikan bagi orang yang kita wasiati, maka nilai pahala akan tetap mengalir pada kita. Apalagi orang yang kita tinggali wasiat itu adalah orang yang suka mendoakan kita, suka memberikan permohonan, mendoakan permohonan ampunan untuk kita, maka pahala akan tetap kita peroleh betapapun kita sudah meninggal. Saya kira yang hari ini kita sampaikan, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan di bab yang lain masih tentang terkait harta kekayaan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.